Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Fa salatullahi wa salamuhu ala akrami muallimin. Habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri dimanapun kalian berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih telah memberikan kesempatan kepada kita saat ini untuk bergabung kembali bersama-sama belajar. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah menerima amal kita. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita belajar dengan Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dan selesai dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Sekarang kita akan belajar dengan Al-Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dengan kitab Ayyuhal Waladnya. Judulnya Ayyuhal Walad, wahai anak. Cuman walad di situ adalah walad yang ulama. Semoga kita dipilih oleh Allah untuk menjadi ulamanya Rasulullah. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini kitab yang kecil bentuknya, tapi gede isinya. Kecil, hanya beberapa lembar saja. Tapi itu adalah pokok-pokok pembahasan pendidikan akhlak terpenting di dalam urusan belajar dan mengajar. Yang ditulis oleh Imam besar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lahir tahun 450 Hijriah. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah tukang pintal, memintal, wol. Jadi membuat, ya tukang kayak jahit begitu mungkin sederhananya. Memintal wol. Wol itu bulu domba dipintal. Keluarga yang soleh, yang warok. Ayahnya tidak makan dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya kecuali dari hasil jerih payahnya dari kerjaannya sendiri. Imam Ghazali punya anak, punya adik, punya saudara. Punya saudara namanya Ahmad. Ayahnya Imam Ghazali itu kerjaannya memang
menghadirkan putra-putranya ini Imam Ghazali, Imam Ahmad. Imam Ahmad ini bukan Imam Ahmad bin Hanbal, jauh setelahnya Imam Ghazali, saudara Imam Ghazali. Kerjaannya dibawa keliling ke majelis-majelis ilmu, ngambil keberkatan majelis. Di saat belum faham, belum mengerti, dibawa ke majelis ilmu. Suatu ketika ke majelisnya seorang fakih yang sangat alim di zaman itu. Melihat omongan orang yang penuh dengan ilmu fikihnya. Menangis dia melihat orang alim terguru tersebut. Dan berharap memohon kepada Allah, semoga diberi oleh Allah anak yang ahli fikih. Suatu ketika menghadiri majelisnya seorang yang wa'id. Kalau memberi nasihat itu orang tersebut, guru tersebut ada sentuhan yang dalam. Sehingga orang mudah terpesona mendengar. Kalau sekarang singa mimbar, tapi yang lembut dan indah. Menangis ayah Imam Ghazali. Dan memohon semoga diberi oleh Allah putra yang wa'id, yang jago, yang ahli di dalam menyampaikan pesan-pesan indah. Dan dikabul doanya. Imam Ghazali dijadikan seorang yang ahli di dalam urusan fikih. Dan Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali namanya Ahmad Al-Ghazali itu, beliau punya kepiawaian, keahlian di dalam memberikan nasihat. Sampai dikatakan membius. Tidak ada orang mendengar omongannya kecuali terpesona. Dibawa ke majelis-majelis hingga suatu ketika harus belajar. Pergilah Imam Ghazali kecil, diantarkan oleh orang tuanya ke tempat belajar. Suatu ketika dititipkan oleh ayahanda Imam Ghazali ke satu orang guru sufi, guru yang ahli di dalam urusan membersihkan hati. Imam Ghazali dan saudaranya Imam Ahmad dititipkan, sang ayah berpesan kepada sang guru, ini aku titipkan kepadamu dan aku tidak punya apa-apa, ini sebelum wafat ayahnya, aku tidak punya apa-apa kecuali ini, ada menyebut saya ini rizki yang dikumpulkan untuk biaya belajar Imam Ghazali dan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Rupanya bekal ayahnya itu habis. Kerasa menjelang ajal wafat ayahandanya. Lalu berpesan kepada Imam Ghazali dan saudaranya bahwasanya kayaknya kamu harus pindah tempat, di sini nggak ada biaya untuk kehidupanmu. Kamu coba pergi saja bergabung ke sebuah madrasah tempat belajar, di situ kan ada dijamin makan. Kamu bisa ikut makan di situ sambil belajar. Akhirnya wafat ayahandanya, Imam Ghazali berangkat ke tempat tersebut. Menuntut ilmu agar bisa makan. Menuntut ilmu biar bisa makan. Hari demi hari berganti ilmu masuk ke otak Imam Ghazali. Dan masuk ke hatinya ternyata semakin dirindukan kepada ilmu. Kemudian beliau berkata, aku mencari ilmu untuk dunia. Tapi ternyata ilmu tidak mau kecuali untuk akhirat. Kalimat yang masyhur dari Imam Ghazali itu kisahnya begitu. Para ulama menjelaskan ini tidak lepas daripada ketulusan ayahandanya. Yang merindukan anaknya untuk menjadi orang baik. Hingga akhirnya Imam Ghazali pergi ke satu tempat untuk belajar, melanjutkan belajarnya, yaitu ke Jurjan. Masih muda, masih anak, masih muda, masih sangat. Akhirnya setelah belajar merasa sudah dapat, sambil ngumpulkan, tidak dihafal, dia ngumpulkan. Ditulis, dicatat sampai ada catatannya itu, di buku itu anggap saja catatan itu.
Zaman dulu belum ada kertas kayak begini, di cetak disimpan yang bagus, ditaruh di kotak kayak peti begitu. Menganggap sudah selesai mengambilnya mau pulang. Di bawah itu kotak kayak tas lah, anggap saja kayak bukan tas bagus banget. Ya, maksudnya ya semacam ya kayak karung, wadah gitulah, wadah untuk mewadahi tulisan-tulisan, catatan ilmu yang di tengah jalan dirampok. Dirampok diambil paksa. Akhirnya pergi begitu, dipikir di duit sama penjahanya. Dia ngumpet di belakang, ngikuti. Akhirnya pembesar perampok itu noleh. Hei, apa-apaan kau ngikut aku? Aku bunuh kau nanti. Imam Ghazali merengek. Aku hanya ingin apa yang ada di tas itu. Apa itu? Dipikir duit, bukan. Itu bukan uang, nggak berguna bagimu. Itu hanya catatan-catatan ilmuku waktu aku belajar di sana. Sang pemimpin perampok ini tertawa. Kamu ini belajar gombal tuh. Belajar model apa? Kitabnya dirampok, sudah nggak punya ilmu. Ya, apaan kau belajar begitu? Akhirnya sambil lalu begitu, lalu pembesar perampok itu menyuruh padanya, sudah kasihkan aja, cuma isinya kertas, kasihkan, kembalikan. Lalu Imam Ghazali pulang dan berkata, sungguh Allah telah menjadikan perampok untuk mengucapkan kalimat benar untukku. Aku selama ini belajar cuma nyatet tok. Mulai hari ini aku belajar akan menghafal, dan jika seandainya ada yang merampokku, hafalanku ada di sini. Gara-gara perampok. Akhirnya mulai itu belajar Imam Ghazali. Nggak ada tulisan kecuali harus dihafal sama dia, sama beliau. Nunggu dirampok dulu para santri. Lihat, Imam Ghazali kata, Al-Mustantik yang ngomong itu, qad antaqahullah, Allah telah menjadikan dia untuk berucap liyursyidani, untuk memberikan petunjukku. Aku memang belajar nulis tok selama ini. Kayak itu tuh. Ada yang belajar nulis tok? Tuh. Di kamera sana. Rupanya jawabannya apa? Buya, nulis juga enggak saya. Kacau lagi. Nulis juga enggak nih. Wah, kacau, itu boleh model apa ini? Terus Imam Ghazali belajar. Sampai menjadi seorang ahli di dalam ilmu. Usul aqidah. Usul fiqih. Pakar. Kemudian dia mempelajari ilmu falsafah. Dan yang meruntuhkan pemikiran falsafah, dan beliau yang mengatakan filosof terdahulu menjadi keluar dari iman karena 3 masalah. Dia sebutkan begitu. Dan dia terus kritik falsafahnya yang disimpulkan dalam suatu buku terkenal dengan Tahaffudzul Falasifati. Di dalam dunia sampai beliau menjadi orang alim, ngajar. Sampai dekat sampai ngajar di Baghdad, ngajar di dekat dengan sultan, dibesarkan maksudnya. Disitulah Imam Ghazali punya tulisan sehingga tersebar kemana-mana. Panjang kisah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Petualangan beliau dalam dunia ilmu, semua ilmu diketahui oleh Imam Ghazali. Tidak ada ilmu yang tidak diketahui. Singkatnya, setelah berpetualang dalam dunia akal, beliau ternyata mengakhiri hidup beliau adalah masuk dunia tasawuf, kelembutan. Termasuk kitab Ihya ditulis di akhir-akhir kehidupan beliau, khususnya kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali di akhir hayatnya diceritakan oleh saudaranya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau berkata bahwasanya
Sebelum wafatnya Imam Ghazali itu mengambil air wudhu. Kemudian mencium kafannya. Lalu berkata, baik, aku sambut panggilanmu. Baik, aku sambut panggilanmu, dipeluk kain kafan itu belum ngambil air wudhu. Dalam keadaan dia melakukan satu amal ibadah. Dia mengatakan sholat. Menjelang subuh. Menghadap ke kiblat. Di usia 55 tahun, meninggal tahun 505. Gampang hafalnya ya. Umur 55 tahun, meninggal tahun 505. Di antara buku beliau adalah ini, Ayyuhal Walad. Kita baca Fatihah untuk Imam Ghazali. Semoga Allah Al-Fadhil Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami du'ati ahli Jawa minal ulama'i ahli Jawa masyaihna amwatina wa amwatil muslimina jami'an wabil khusus ila Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. As-salaf yaghfir lahum wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari wa anwari ulumi fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah. Ini bukan omongannya Imam Ghazali. Ini yang menukil, yang menasakh kitab ini menceritakan. Dimulai dengan bismillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, yang mengurusi semesta alam. Wal akibatu lil muttaqina, buah kebaikan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam semoga terlimpahkan ala nabiyhi, kepada nabinya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajmain, dan keluarganya semuanya. I'lam, ketahuilah ceritanya buku ini. Belum masuk omongannya Imam Ghazali. Inna wahidan minat talabatil mutaqaddimin, ada salah satu dari murid lama, murid senior. Berarti murid yang sudah ulama. Dari muridnya Imam Ghazali. Lazama khidmat Syekh al-Imam, murid yang sudah lama melazimi, menekuni bersama atau belajar dengan Syekh Imam Zainuddin Hujjatil Islami Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ada satu murid lama dari muridnya Imam Ghazali. Qaddasallahu ruhah, semoga Allah mensucikan ruhnya. Ini adalah bentuk doa yang artinya mengampuni dan mengangkat derajatnya. Washtaghala bitahsili, dan murid ini murid pinter, bukan murid bebel. Ishtaghala, murid ini murid yang menyibukkan dirinya bitahsili, untuk mendapatkan ilmu. Wa qiraatil ilmi, membaca ilmu alaihi, kepada Imam Ghazali. Hatta jama'a, sampai murid tersebut bisa mengumpulkan daqaiqul ulumi, ilmu-ilmu yang pelik-pelik, bukan sekedar ilmu biasa, ilmu-ilmu berat. Wastakmala, dan juga telah menyempurnakan min fadailin nafsi, ilmu akhlak yang tinggi. Fadail, keutamaan ilmu akhlak, ilmu nafsi, ilmu jiwa, ilmu pembersih hati lah, ibaratnya begitu. Artinya
ilmu-ilmu berat dan ilmu hebat pembersih hati, pembersih jiwa. Thumma innahu, kemudian sang murid tersebut fakar, berpikir. Yauman, suatu hari, fi hali nafsihi, tentang keadaan dirinya. Dia mikir-mikir. Wa khatara ala bali, dan terlintas di benaknya. Waqala, dan berkata, jadi lintasan yang ada di dalam benaknya ini bunyinya. Inni qara'tu anwa'an minal ulumi. Oh, aku ini sudah belajar ilmu yang banyak. Macam-macam. Wa saraftu ra'ana umri, dan aku telah curahkan, gunakan. Ra'ana adalah masa muda terbagusku. Masa muda sendiri masa terbagus. Tapi yang terbagus lagi, jadi yang produktif. Ngafal gampang, belum banyak masalah, belum punya, banyak. Jadi waktu yang paling istimewa di masa mudaku, aku kerahkan ala ta'allumiha, untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Wa jam'iha, dan mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut. Ini kata sang murid tersebut nih ceritanya. Wal ana, dan sekarang. Yang bagili, seyogyanya aku an a'lama, untuk mengetahui. Jadi setelah beliau ini, sang murid ini merenung, berpikir, ya ilmuku sudah banyak banget. Ilmu nahwu, sorof, fikih ini, semuanya sudah aku pelajari ini. Tinggal sekarang mau merenung beliau. Mana yang fa'uni, yang bermanfaat aku khadan nanti. Di antara ilmu-ilmu yang banyak itu, apa yang paling bermanfaat untukku? Ayunawiyaha, macam yang mana dari ilmu-ilmu tersebut yang fa'uni, yang bermanfaat untukku? Ghadan, nanti di akhirat. Wa yu'nisuni fi qabri, dan menjadikan aku tenang. Yu'nisuni itu adalah, kalau ada orang anisi, temanku yang nyaman, bikin tenang. Anis, yu'nisuni, yang menjadikan aku tentram, tenang, fi qabri, di kuburku. Mana di antara ilmu-ilmu yang menjadikan aku tentram, tenang, tidak takut di kubur? Wa ayyuha la yanfa'uni, lalu ilmu-ilmu mana dari ilmu tersebut yang enggak berguna bagiku? Hatta atrukahu, sehingga aku bisa meninggalkannya. Waqad qala Rasulullah telah bersabda, maksudnya berkata, mengajari kita dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi mengajari kita memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin, dari mendapatkan ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Fastamarrat, kemudian terus pemikiran-pikiran tersebut terus
lahu pada orang tersebut hadhil fikrah, pikiran-pikiran ini, ganjel ini, kegelisahan ini terus berlangsung. Hatta kadaba, lalu dia hingga menulis ila hadrati syekh, kepada gurunya Syekh Hujjatul Islami Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali rahmatullah alaihi, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, yang mengirim surat istrinya istiftaan, bertanya dong, minta petunjuk kepada gurunya. Wa sa'alahu masaila, dan bertanya tentang beberapa masalah. Wal tamasa, dan memohon nasihatan nasihah, wa du'aan, dan doa. Qala, dan berkata, dia ngakui, wa in kana musannafatu syekhi, aku masih minta nasihat khusus kepada guruku Imam Ghazali, biarpun wa in kana musannafatu syekhi, biarpun karangan Imam Ghazali banyak, kalau Ihya wa ghairi, seperti kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid gede itu, wa ghairi dan yang lainnya, tastamilu ala jawabi masaili, aku tahu di semua bukunya Imam Ghazali itu menjawab pertanyaanku. Begitu luasnya ilmu Imam Ghazali, aku tahu itu. Walakin maksudi, cuman aku bertanya lagi ini agar lebih spesial. Ayaktuba syekhu, agar Imam Ghazali bisa menuliskan yang terpenting dari yang penting-penting itu. Ayaktuba syekhu, aku mesti mengharap Imam Ghazali mau menulis hajati, apa yang aku inginkan. Fi barakatin, dalam ringkat, dalam lembaran-lembaran pendek, lembaran kecil, sedikit maksudnya. Ditulis beberapa lembar. Takunu ma'i, akan jadi bekal bagiku, takunu ma'i, bekal bagiku, muddata hayati, sepanjang hidupku. Wa a'malu bima fiha, dan aku bisa mengamalkan apa yang ada di dalam warakah, lembaran-lembaran tersebut. Mada umri, sepanjang umurku insyaallah ta'ala. Fakataba syekhu, kemudian Imam Ghazali rahimahullah telah menulis hadhi risalata, risalah ini ilaihi, kepada murid yang jadi alim tersebut, fi jawabihi, di dalam jawabnya, wallahu a'lam. Nah ini baru Imam Ghazali ini. Kita muqaddimahnya saja. I'lam, ketahuilah, ayyuhal walad, wahai anakku. Muridnya sudah ulama. Yang walad di sini ulama ini, kita pun nggak masuk kayak ini nih. Ayyuhal waladul muhib, wahai anak yang cinta kebenaran, cinta ilmu. Maf'ulnya disembunyikan, cinta kebaikan. Atalallahu baqa'aka bi ta'atihi, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan kepada Allah. Wasalaka bika sabila ahibbahi, dan semoga Allah menapakkan kakimu di dalam berjalan di jalannya orang-orang yang dikasihi dan dicintai Allah. Maksudnya didoakan Imam Ghazali, semoga Allah memanjangkan umurmu dan semoga Allah menapakkan kakimu di jalannya orang-orang yang Allah cintai. Apa kata Imam Ghazali? Nasihat yang pertama, anna mansyuran nasihati, adapun nasihat-nasihat yang bertebaran, yang maksudnya nasihat yang banyak gitu, yuktabu, akan diambil min ma'dini risalati, dari sumber risalah. Dalam naskah lain ada sholawatnya, berarti risalah ini Nabi. Ma'dini risalah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian naskah, di situ ada sholawat. Berarti yang dimaksud ma'dani risalah adalah siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diambil dari sana. In kana qad balaghaka, jika sudah sampai pesan-pesan itu kepadamu, minhu, dari sumber risalah. Ma'din itu adalah sumber tambang, ya sumber. Kalau air, mata air kan sumber. Pokoknya dari sumber tersebut, sumber tambang kebaikan, kemuliaan. Kalau sudah sampai kepadamu, dari sumbernya tersebut, nasihatun, nasihat. Kalau kamu sudah pernah dengar hadis Nabi sampai kepadamu, fa ayu hajatin laka fi nasihati, terus ente ini mau apa lagi? Minta nasihat apa lagi dariku? Ha? Fa ayu hajatin,
Perlu ayu hajatin, perlu apa lagi laka engkau fi nasihati dalam nasihatku. Wong kamu sudah belajar dari sumber nasihat kok baru masih tanya. Wa illam yabluhka, kalau ternyata kamu juga enggak mendapatkan itu semua. Soal tegur, kamu sudah mondok lama loh, enak. Bukankah itu sudah belajar setiap hari di sini? Kok masih minta nasihat tuh gimana maksud ente ini? Hah? Apa tidak dapat ilmu? Apa enggak ada ilmu sudah? Wa illam yabluhka, kalau ternyata kamu enggak dapat ilmu, fakulli, coba jawab kamu wahai murid. Madza hasalta fi hadis sinin al madiyah? Lalu ngapain dia bertahun-tahun di pondok? Wah, serba salah ini. Ngapain kamu bertahun-tahun di pondok? Ayuhal walad, dengar pun dinasihati Imam Ghazali, sudah ditegur gitu. Minta nasihat, mondok sudah lama, minta nasihat lagi. Memang selama ini enggak ada nasihat buat kamu. Oke lah, baik, akan aku beri nasihat. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ayyuhal walad ya. Semoga ya Allah memberikan manfaat ilmu yang kita belajari. Tolong wahai para santri dimanapun kalian berada, yang belum punya bukunya langsung diambil bukunya. Cari. Kitabnya kecil, banyak di pasar. Namanya Ayyuhal walad. Kitabnya Imam Ghazali rahimahullah penuh dengan pendidikan-pendidikan bagaimana cara belajar, mengamalkan ilmu dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian, urusan orang tua kalian, guru-guru kalian, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Mulia di dunia, mulia di akhirat, diberi ilmu yang manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Memberikan keindahan kepada kita, hidup kita dalam keluarga, di masyarakat. Dan kelak setelah panjang umur husnul khatimah. Husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.